Kita bersyukur masih memiliki satu kesempatan, ya. Kita dapat memuji Tuhan, kita dapat menaikkan syukur kepada Tuhan, dan saatnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Pada petang hari ini kita akan merenungkan satu judul, yaitu saling menasehati. Saling menasehati. Menjadi penasehat itu tidak mudah. Dan kalau orang mau peduli kepada kita, maka orang itu memberanikan diri untuk menasehati kita. Kalau orang nggak mau peduli, ngapain? Antepkeun we. Gitu ya. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, judul atau tema petang hari ini adalah satu tema yang sangat penting untuk kita secara serius kita renungkan. Tidak jarang orang tua juga sungkan menasehati anak-anaknya. Ini satu realita. Karena kalau dinasihati sudah susah dikasih tahu, susah dinasihati dah. Ya sudahlah, bohwat. Tetapi kembali pada petang hari ini kita mau melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan menuntun kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan karya Tuhan yang begitu besar, kita dapat tetap menjadi penyampai nasihat-nasihat firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat sebagai ayat pembuka di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan ayatnya yang ke-21. Nasihat untuk tekun di dalam beribadah. Ketekunan di dalam beribadah itu juga perlu disuarakan. Perlu dinasihatkan kepada anak-anak Tuhan. Supaya apa? Mereka tuh betul-betul menyadari makna dalam satu ibadah dan betul-betul dapat menikmati makna dan kuasa ibadah. Sebab setelah masa pandemi yang begitu besar kekuatannya untuk mengubah gaya hidup setiap orang. Bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh muka bumi. Dengan pandemi itu kan semua gaya hidup berubah. Segala sesuatu jadi online gitu kan ya. Saya juga terpikir waktu masa pandemi itu. Dari kecil kita dihimbau orang tua, ayo ke gereja, ayo ke gereja. Tetapi saat pandemi, nggak boleh ke gereja. Coba bayangin. Itu yang sedang terjadi dan itu berubah. Akhirnya banyak sekali orang rasanya puas dan cukup ibadah tuh online. Begitu ya. Tetapi bukan berarti ibadah tidak boleh online. Alangkah indahnya jika kita dapat hadir dalam satu ibadah. Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Di dalam kedua ayat ini kita bisa melihat satu peran penting dikatakan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Coba kita renungkan. Itu nasihat daripada penulis Ibrani. Bahwa kita ini punya satu peluang, punya satu akses untuk masuk ke tempat kudus, ke hadirat Allah. Oleh siapa? Oleh peran darah Kristus. Yang tadi kita sama-sama nyanyikan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu yang tadi kita sama-sama nyanyi, bukan? Sejauh mana besarnya korban Kristus. Tetapi ketika kita lanjut masuk dalam perenungan bersama, kita tahu bahwa oleh darah Kristus, peran Kristus, sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Kalau kita punya salah waktu kita kecil, waktu kita muda dulu punya salah sama orang tua, masuk pulang ke rumah aja rasanya deg-degan betul. Baru masuk rumah orang tua. Tetapi jika kita terbebas dari apa yang namanya kesalahan, kita tuh leluasa masuk keluar masuk rumah, berkomunikasi dengan orang tua dengan siapapun, rasanya nggak ada ganjalan. Coba perhatikan.
Kepada siapa? Kita tuh sungkan untuk berkata-kata. Pasti ada sesuatu yang mengganjal. Ibu bapak saudara terkasih, kita mau renungkan. Oleh darah Yesus, kita punya keberanian masuk ke tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Maksudnya rumah kudus itu adalah rumah Allah. Itu menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai imam besar. Menurut aturan Allah. Menurut aturan Melkisedek. Itu imam besar. Di dalam ayat yang ke-22, Ibrani 10, ayat yang ke-22, dikatakan, karena itu, karena alasan itulah, karena pengorbanan Kristus itulah, marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Hati kita tulus, ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Hati yang suci, hati yang dibersihkan, sebab kita mau bersekutu dengan Allah yang kudus, dan dengan keyakinan iman yang teguh, tanpa sedikit pun ragu. Nah, inilah cara kita datang menghadap hadirat Tuhan. Cara kita beribadah kepada Tuhan. Ini sebenarnya harusnya demikian. Jadi kalau demikian kita bisa menyimpulkan ya. Ya memang boleh saja dengan online. Tetapi setelah kita merenungkan makna satu ibadah, kita bisa menilai dan memutuskan mana yang lebih baik. Apa cukup online atau kita bisa hadir di dalam ibadah. Ini hal yang penting. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dasarnya apa? Diulang. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oleh karena korban Kristus yang menyucikan hati kita, yang membersihkan hati kita. Maka kalau kita hadir di hadapan hadirat Tuhan dengan satu persiapan, saya yakin kita menikmati berkat di dalam ibadah. Lain halnya kalau kita ibadah itu dengan aras-arasannya, aduh haroreamnya, ngeselah kepaksa. Ya memang kita tidak dapat apa-apa. Coba renungkan, evaluasi. Ketika kita hadir dalam ibadah dengan kesiapan hati. Dengan kita hadir karena terpaksa, pasti hasilnya lain. Itu ibu bapak sendiri yang bisa membedakan makna ini. Tetapi melalui nasihat untuk tekun di dalam beribadah ini, mari kita renungkan bersama-sama. Agar apa? Agar kita dapat menikmati kuasa ibadah itu seperti apa. Ibadah itu bukan satu seremoni, bukan satu pesta pora, bukan sesuatu yang bagaimana. Tetapi ibadah itu ya beribadah. Menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Allah. Betul. Jadi ibadah itu bukan sesuatu yang waduh, bikin rame dan lain sebagainya. Ada sih orang yang berpikir ya, cobalah kalau ibadah tuh bukan buat sesuatu yang rame, yang menarik begitu. Cobalah ada door prize-nya. Atau mungkin nanti setelah ibadah pesta pora. Ya kalau pesta ya pasti rame. Karena orang kecenderungannya memilih pestanya. Ya jadi mesti ibadah dulu, nanti baru rame-rame. Begitu. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau merenungkan makna satu ibadah itu. Menghadap hadirat Tuhan. Allah yang sudah memberikan akses, memberikan jalan terbuka melalui pengorbanan putra tunggalnya. Sehingga kita punya keberanian menghadap Allah yang kudus dengan hati yang tulus ikhlas. Kenapa? Karena memang hati kita sudah dibasuh melalui korban penebusan darah Yesus Kristus. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini loh. Kita ini tadinya nggak ada kebaikan.
Tetapi jika kita mulai diterangi oleh firman Tuhan, mulai dikuduskan, disucikan hati kita, dibersihkan hati kita, bersyukur. Bersyukur. Ya. Kita tidak bisa ke manusia manapun membersihkan hati kita, tidak bisa. Kalau membersihkan karang gigi bisa. Membersihkan telinga, membersihkan hidung, membersihkan sesuatu yang bersifat di dalam tubuh ini bisa. Tetapi membersihkan hati, etate kumaha. Nah, inilah anugerah terbesar. Ibu, bapak, saudara terkasih. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23 dikatakan, marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita punya pengharapan, punya pegangan pada pengakuan pengharapan kita. Apa yang kita harapkan, itu harus menjadi andalan bagi kita. Kalau kita punya harapan, tapi kita juga tahu ini yakin gak ya? Bisa gak ya? Ditepati atau tidak ya? Wah, itu bukan harapan. Itu hanya harapan palsu. Apa? PHP ya? Apa? Pemberi harapan palsu ya? Nah, itu banyak kita dengar. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, diterangkan, marilah kita pegang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, Allah yang menjanjikannya setia. Dia berjanji, Dia sanggup menggenapi, itu Allah kita. Kalau orang tua kita berjanji, boleh percaya, boleh tidak. Belum tentu orang tua kita bisa menggenapi, memenuhinya. Itu kalau manusia, namanya orang. Tetapi kalau Allah yang berjanji, ketahui Dia setia. Nah, menghadap tahta anugerah pribadi yang begitu setia, jangan sampai kita ada ganjalan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang sudah disucikan, dimurnikan. Maka kita dapat menikmati kuasa ibadah. Betul. Kita harus dapat menikmati. Kalau enggak rugi dong. Kita udah sediakan waktu dari rumah ke sini, lalu apapun yang kita lakukan sebagai satu persiapan, satu bentuk pelayanan. Kalau tidak ada dampak sukacita, gawe opo, gitu kan ya. Itulah satu kesia-siaan. Ibadah ini ibadah, Ibu Bapak Saudara. Kita harus betul-betul. Maka kita perlu nasihat untuk tekun di dalam ibadah. Ibadah itu perlu ketekunan. Saya yakin ya, kehadiran kita di sini pasti penuh perjuangan. Betul nggak? Ini ya, Kok Akyong ya, berjuang. Meninggalkan anak dulu di rumah ya. Walaupun tetangga sebelah. Tapi berjuang. Anaknya mungkin nangis dulu atau apa dulu. Betul. Kita datang di rumah Tuhan tuh nggak mudah. Tetapi jika kita bisa sampai di tempat ini, duduk tenang, memuji Tuhan dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang, itulah anugerah. Nah, ini kita mesti tarik ibadah, maknanya, berkatnya itu apa ya? Saling menasehati dalam komunitas berjemaat. Namanya saling menasehati. Kita tuh ada dalam satu komunitas jemaat seperti kita ini kan sedang berjemaat ini. Kita perlu saling menasehati. Kita perlu saling membangun. Kita perlu saling mendoakan. Ibrani 10 ayat yang ke-24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah, ini kembali dihimbau. Marilah kita saling interaksi, ya, timbal balik. Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik, mendorong dalam kasih. Bukan ngajongkloken gitu. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Kalau menjongkloken itu menjerumuskan. Jeblosin ke selokan begitu ya.
Tetapi kita jelas mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini perlu pengorbanan. Ini perlu mengajak. Ayo kita maju di dalam Tuhan. Masuk di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita hasilkan produk-produk kebaikan. Ibu Bapak Saudara terkasih, ketika pendengaran kita dibuka akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan masuk, mempengaruhi kita. Yang paling utama dipengaruhi oleh firman Tuhan itu adalah hati. Ketika hati kita dijamah firman Tuhan, ketika hati kita diterangi firman Tuhan, mulai tercelik. Oh begini ya, oh indahnya ya bersekutu di dalam satu ibadah. Maka kita dapat menikmati kuasa ibadah itu. Marilah kita saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong, saling memotivasi. Untuk apa? Terciptanya pekerjaan yang baik. Ya, kalau saya renungkan, ini memang program yang sedang berjalan di GCC ini luar biasa. Kita orang tua di sini, anak-anak kita juga di tempat di ruang lain sedang dibina. Ya, satu kegiatan, satu aktivitas. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa hal itu dilakukan? Dan kenapa itu terselenggara? Karena ada yang siap mau melayani. Betul loh, Ibu Bapak Saudara terkasih. Walaupun yang melayani di sana jarang ya ibadah ya di sini kan. Itu satu bentuk pengorbanan. Aku mau melayani ini anak-anak. Nanti kita akan lihat, kita punya anak-anak itu. Kalau sejak dari kecil diperkenalkan kepada Tuhan. Itu. Tadi pagi saya ketemu cucu saya, tadi malam minum di tempat saya. Bangun pagi, Mak, kau yang dengar si emaknya lagi kolenterengan di dapur. Lalu, engkau. Aku sudah bangun, Kong. Geva, kalau sama engkau ngobrolnya jangan pakai aku. Geva sudah bangun, begitu. Iya, baik, Kong. Lalu kita doa ya, saya doakan. Kong berdoa supaya kamu bisa jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi pembalap, Kong. Itu anak. Ya kan? Orang tua ini. Aku suka jadi pembalap, Kong. Ah, itu yang gak apa-apa. Kita doakan. Itu keinginannya kan seperti itu ya. Ibu Bapak tahu gak? Bisa jadi pembalap itu kalau IQ-nya gak tinggi. Gak bisa. Coba bayangkan. Kecepatan sekian ya. Dari jauh tuh. Dia belok. Dia belok. Coba lihat. Ibu Bapak senang gak yang lihat yang naik motor balap itu? Memang sih kalau terus begitu menjenuhkan. Tetapi kita lihat, kalau IQ-nya kurang, kudu nangis mengko ya masih lempeng tak gitu. Betul gak? Coba bayangin, itu pembalap. Pelawak, wah pelawak juga. Coba, kalau IQ-nya gak cerdas, gak bisa. Makanya kalau kita lihat ya ada pelawak tuh, Lontong siapa tuh? Tukang. Ya kalau orang ngomong sini, dia belok sini. Kenapa? Ya karena itu. Ya Ibu Bapak Saudara terkasih, kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kita saling menasehati, ada caranya. Kita akan lihat cara bagaimana kita jadi penasehat. Cara untuk saling menasehati. Kita lihat di dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ada saudaramu berdosa. Jika ada di antara komunitas berjemaat ini ada yang salah. Salahnya apa? Berdosa. Perlu dinasihati. Dengan cara apa? Di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata itu jadi
face to face ya, pribadi demi pribadi, dinasehatkan, diingatkan. Kalau dia mendengar, jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika dia mendengar, artinya mendengar bukan masuk kanan, keluar kiri. Itu nggak ada sisanya. Masuk kanan, masuk kiri, direnungkan dan diterima, serta dipegang sebagai satu nasihat. Maka, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi ini orang tadinya mau bersalah, mau berdosa, jalan dosa. Diingatkan, oh iya, sadar, kembali. Nah, gitu. Cukup menasihatkan dengan cara demikian. Atau, kalau yang dinasihati ini agak merkedeweng. Merkedeweng ya bahasa Jerman itu. Merkedeweng. Ayat 18. Ayat 16, Matius 18:16. Jika ia tidak mendengarkan engkau. Nah, bagaimana? Bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ini tahap kedua. Kalau kita mengingatkan, kamu punya salah ini. Untuk, benar, sumpah. Kan begitu ya. Biasanya orang itu kan kalau ditegur, diperingatkan tentang dosanya, siapa tahu kamu nanti apa tuh namanya tuh, mencemarkan nama baik gitu kan ya. Enggak. Nah, kalau kita menghadapi cara demikian, bagaimana? Ada firman Tuhan, bawa 2 atau 3 orang, bawa 1 atau 2 orang saksi. Nah, ya kan? Ini kenapa sih harus bawa saksi? Karena ngaku gitu kan. Betul kan? Ketika dinasihati dosa, nggak ngaku. Dia berkelit. Perlu bawa saksi. Ya, supaya perkara itu tidak disangsikan. Kan begitu ya. Kadang-kadang kita juga temukan. Nggak perlu banyak bawa saksi juga orang itu. Tanya ke saksi na iya tah. Kan begitu ya. Kenapa orang sampai sumpah orang teh ketika ditegur kamu punya salah ini, sumpah aku enggak gitu kan ya, belum apa-apa sudah sumpah tah, hebat ya. Orang yang mau menyembunyikan dosanya itu seperti begitu. Nah, bagaimana cara menghadapi orang yang model demikian? Kita nggak apa-apa bawa 1, 2 jadi saksi. Betul, kamu lagi itu melakukan ini. Kesini sama ini, gitu kan ya. Nah, ini bawa saksinya. Supaya tidak disangsikan. Ini boleh. Ini cara kita memberi nasihat. Tujuannya menasihati ya, bukan memperuncing masalah. Tetapi kalau orang itu nggak mau berdoa, tengakunya enggak. Itu juga bisa sikap demikian. Tetapi yang dinasihatkan di dalam komunitas berjemaat ini, kita perlu keterbukaan dan kita menolong supaya orang itu jangan sampai jauh. Kalau melenceng juga jangan terlalu jauh, jangan terlalu kejeblos, jangan terlalu tersesat. Mari kita kembali. Nah, ada juga tetap tekun untuk saling menasihati. Kita lanjut di dalam slide yang berikutnya, yaitu Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka. Nah, satu yang menegur, bawa saksi 1, sama satu lagi bertiga jadi mereka. Jika ia orang yang berdosa itu tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada mana? Kepada jemaat. Apa kaitannya dengan jemaat? Karena kita berbicara dalam konteks berjemaat. Komunitas di dalam berjemaat. Jadi kalau demikian menurut saya ini bukan mempermalukan mencemarkan nama baik, bukan. Sebab kita mau membawa supaya orang ini dari tidak baik jadi kembali jadi baik. Ini nasihat-nasihat. Ini perlu dan ada cara-caranya. Firman Tuhan pun menuntun demikian. Pertama, dinasihati dengan secara pribadi. Nggak ngaku, nggak bisa, berkelit. Ya udah, kita berdoa, kita bawa lagi teman untuk saksi ini begini. Gak mau dengar juga. Nah, lalu diumumkan.
kepada jemaat. Sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, kalau nggak bisa, ya sudah. Kita anggap dia betul-betul tidak mengenal Allah. Karena orang kalau mengenal Allah, dia tahu bahwa Allah tuh menyelidik hati. Gitu kan ya. Kalau orang mengenal Allah, dia akan tahu. Orang Allah itu menyelidik hati, tahu hati kita. Jadi orang yang sangat bodoh kalau dia bohongi Allah. Karena mereka tidak tahu bahwa Allah itu maha tahu. Dan Allah itu ada. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, tadi kita menyanyi, sungguh besar pengorbananmu. Begitu sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita menyembah Allah, sekalipun kita tidak lihat Allah, Allah itu hadir. Nah, itulah ungkapan syukur kita melalui puji-pujian. Pengorbananmu begitu besar. Kita mengakui pengorbanannya yang besar itu. Jadi kalau kita mengakui Allah itu pengorbanannya besar, kita wajib percaya bahwa dia itu ada. Dia itu adalah Allah yang menganugerahkan penyelamatan. Dan kalau kita sampai mentok orang ini tetap keras hati, ya anggaplah mereka itu tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Ya, tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Hamba uang. Nah, gitu kan ya. Pemungut cukai itu kan terkait dengan cukai, dengan uang. Apa yang harus kita lakukan kalau demikian? Ini kan saling menasihati dalam konteks komunitas berjemaat. Berjemaat kita bersekutu dengan orang-orang lain. Bagaimana kalau kita dalam konteks keluarga? Kita harus lebih sungguh-sungguh saling menasihatkan di antara anggota keluarga. Kalau dengan orang lain, sesama umat Tuhan, kita harus saling menasihati. Terlebih-lebih lagi di dalam anggota keluarga. Orang tua jangan bosen-bosen menasihati anak-anak. Setuju? Nah ini harus. Gitu. Banyak orang tua yang sudah mulai malas nasihati anak-anak. Kenapa? Capek lah. Nanti paling ribut. Nah begitu kan? Ini kendala yang terjadi. Itu iblis tuh memang paling suka memposisikan demikian. Sehingga di dalam keluarga pun tidak ada lagi nasihat. Apa jadinya kalau dalam komunitas keluarga tidak ada lagi nasihat? Apa jadinya dalam komunitas gereja, umat Tuhan tidak ada lagi firman yang menasihati? Wah, itu bukan lagi ibadah. Itu hanya kumpul-kumpul, ayo suka-suka, sama-sama suka. Hanya persekutuan. Suka-suka. Bukan lagi kita beribadah. Beribadah. Kita membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Ketika ada sikap perilaku yang agak menyimpang, kita harus menasihati. Agar kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian pun di tengah keluarga. Jangan berhenti, jangan bosan untuk tetap memberikan nasihat. Di dalam Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini saya juga merenung, naon iya teh. Bagian iya teh naon gitu. Lagi main balon gitu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu Tuhan. Ini ternyata di dalam Matius yang kita baca tadi, itu nasihat daripada Tuhan. Kalau di dalam Ibrani, nasihat dari penulis surat Ibrani.
Yang ada sebagian orang menyatakan itu Paulus. Tetapi saya lebih suka menganggap penulis surat Ibrani. Nah, kalau di dalam nasihat ini, cara menasihat ini Tuhan yang kasih cara sama kita tuh Tuhan. Cara sama kita. Maka di dalam ayat 18, Matius 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau kita terikat dengan dosa, bisa nggak kita masuk surga? Nggak bisa. Kalau kita terikat dengan dosa, kita nggak bisa masuk surga. Maka sebab itu di dalam penulis Ibrani, kalau ada saudaramu berbuat dosa, nasihati dia. Maksudnya supaya apa? Orang yang terikat dengan dosa dilepaskan dari dosa. Dibebaskan dari dosa agar punya akses dan punya keberanian untuk masuk di tempat kudus Allah. Amin. Ini tujuannya. Jadi bukan mencemarkan nama baik, mau menyinggung perasaan, bukan. Kita ini mau bergandengan tangan, bertumbuh bersama untuk sama-sama masuk di ruang kudus, di dalam hadirat Allah yang kudus. Jika ada satu, ya kita nasihati. Gitu ya. Ibu bapak saudara terkasih, kalau misalnya saya pakai baju begini. Kelihatan. Saya pakai baju begini. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Atapkan saya bapak pembina. Atau Anda akan, Om maaf, ini kerannya dikeluarin. Bisa mengerti? Ketika kita ada melihat saudara kita salah, jangan biarkan. Ingatkan, peringatkan. Sama seperti yang tadi saya katakan, kalau saya pakai baju begini. Pasti bangun tidur, belum mengaca, jadi aja begini. Kerannya ditaruh buat tahun baru. Kan begitu ya, ini kan salah satu contoh. Tetapi contoh itu membawa kepada kita pada satu pemahaman. Inilah tentang dosa. Demikian juga kita dalam komunitas Kristen dan juga dalam komunitas keluarga Kristen. Harus kita berani memberikan nasihat. Supaya apa? Orang yang dinasihati itu melepaskan dosa dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam ayat ini, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kalau kita terikat dengan dosa, kita mengikat diri mau masuk surga, itu bisa masuk. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang perlu kita lepaskan di dunia ini? Dosa. Supaya kita masuk ke dalam surga dalam kekudusan. Amin. Ini tujuan daripada kita saling menasihati. Memperhatikan komunitas di dalam berjemaah. Ini tanda kasih kita. Ibu bapak saudara terkasih. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengajarkan. Kalau kita menasihati sampai tadi bohwat ya. Orang itu tidak mau dengan, sudahlah anggap aja. Orang itu tidak mengenal Allah. Orang itu masih hidup dalam kegelapan. Habis gimana? Dinasihati nggak bisa. Tetapi apa lalu berhenti? Tidak. Ada tingkat nasihat berikutnya. Yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Yang Tuhan ajarkan bagi orang tua. Lanjut ya, di dalam slide berikutnya. Tekun saling menasihati dan saling mendoakan. Ya, di dalam Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tadi kan nasihatnya, kita face to face, tidak bisa bertobat. Bawa teman satu lagi, jadi saksi. Udah ada 3 orang jadi saksi, tetap keraskan hati. Berhenti? Tidak. Ini solusinya. Jika 2
orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Meminta Tuhan, ampuni orang itu. Tuhan, lepaskan dia dari dosa yang mengikatnya. Ini salah satu solusi yang Tuhan nasihatkan. Coba baca perikop itu, Matius 18 itu mulai ayat 15 sampai 20. Itu kan tentang menasehati. Tetapi juga diakhiri dengan doa sepakat. Kenapa? Kalau sudah bohwat rasanya nggak ada jalan keluar, doa. Amin. Doakan. Doakan. Biasanya orang, nggak usah disebut namanya lah. Susah. Keras kepala itu mengesantepkan. Tidak. Tuhan mengajar. Kita dalam komunitas berjemaat. Doakan. Mereka yang sedang sakit jasmani, sakit rohani. Kita kan seringkali mendoakan yang sakit ya kita doakan. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sakit rohani? Ternyata Tuhan mengingatkan. Kalau 2-3 orang bersepakat mendoakan mereka yang sedang terbelenggu oleh dosa, Tuhan lepaskan. Tuhan lepaskan. Ini Ibu Bapak Saudara kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, kita semua tahu Bapak Gembala di sini dan bukan orang sembarangan dulunya. Di Semuk 3 itu saya sering dipanggil sama Bapak Wakil Kepala Sekolah ya, Pak Yakobus Wakil ya. Pak, ini kenapa anak Bapak ini bikin kelas jadi kosong? Hah? Kenapa jadi kosong? Kan tadi masuk ke sini aja sudah dipagar itu sekolah. Lalu Bapak Ibu guru yang jagain anak-anak. Saya datang dari rumah ke sini kaget. Kenapa anak Bapak bikin kelas jadi kosong? Tahu nggak Ibu Bapak? Kenapa kelas bisa diajak nonton bola? Ayo kita nonton ke lapangan begitu. Waduh, saya pikir bagaimana ya Pak ya kalau begini ya? Kalau dari rumah mah benar pakai seragam sekolah. Benar. Tapi di sekolah ya ini enggak ada, ya tolong Pak lah, tolong kasih tahu aja. Ya itulah kehidupan. Saya juga mendapat satu ajaran ya, peringatan dari salah satu Pak Nathanael di Sukabumi, Bambang Subianto tuh. Bersama ibu pernah ke sini pelayanan di tempat kami. Katakan doakan saja. Kami juga mendoakan kedua anak kami. Itu Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Karena saya cerita ini kamar ini ya jangan dibuka, ini kamar ini penuh dengan gambar-gambar Persib. Kamarnya ini Bapak Gembala ini dulu kan di bawah situ ya. Gambarnya. Mau menginap pendeta boleh nggak? Tidak boleh dibuka gitu ya. Gambar-gambarnya Persib sampai atributnya lengkap lah di sana, hebat. Saya juga nggak bisa apa-apanya, nges kumaha. Tetapi ya kita berdoa, kita mendoakan. Engkongnya juga masih ada dulu, engkongnya berdoa. Ya, engkongnya mendoakan supaya ini Bapak Gembala di Sebat ini jadi gembala. Gembala jemaat, bukan gembala bawa ke nonton bola. Ya, nah yang saya paling rasakan 27 Januari 2007 itu harinya hari Jumat. Almarhum ayah saya meninggal dunia jam 8, jam 7, jam 8. Dia sudah pergi sekolah. Terus pulang-pulang dia marahin saya. Tapi kenapa nggak bilang? Engkong sudah nggak ada. Ya, kamu kan lagi sekolah. Ya kenapa nggak dibilangin? Kamu dibilangin juga kan kok nggak akan bangkit lagi. Tapi di situ saya merenungkan. Ini anak ada sesuatu yang terjadi dengan anak ini. Itu tahun 2007. Berarti lagi umur 19. Saya melihat ini ada perubahan.
Dia merasa kehilangan si engkong. Engkongnya itu ya dulu waktu lebih kecil lagi beli kotie itu ya di Cibadak itu. Kotie itu satu porsi itu berapa? 15 potong. Berdua, Arwan. Engkong 7 ya, aku 8. Nah itu Yusak itu. Bentak-bentak udah di sekolahin dia. Bisa ngitung gitu. Engkong 7 ya, aku 8. Ya engkongnya manggut-manggut aja. Gitu. Tetapi dia mengalami satu perubahan. Saya lihat ya mungkin saya juga merenung ya seperti Maria itu dulu lagi mendengar tentang bayi Yesus. Dari para gembala itu menceritakan bahwa para gembala berjumpa dengan malaikat dan berbicara tentang bayi Yesus. Maria itu kan hanya merenungkan. Betul kan dia? Merenungkan. Saya juga lagi itu merenung. Kenapa ini anak ya? Padahal si engkongnya itu kan cerewetin dia. Sekarang dia merasa sangat kehilangan, engkongnya nggak ada. Kan menjadi sesuatu ya. Wah, kenapa nih? Ya udah, kita berdoa aja terus. Peristiwa itu 27 Januari. Tanggal 31 Januari tahun 2027 itu tabrakan. Itu di perapatan Holis. Ya, nah memang gini deh. Tabrakan tengah malam tuh udah 2 kali. Pernah sekali waktu saya ditelepon malam-malam. Ini Yusa ada masalah. Di Pasir Kaliki, depannya toko serbaguna tuh, perempatan. Jam 12 malam, setengah 12 malam tuh. Tabrakan sama mobilnya tentara. Waduh, saya pikir bagaimana. Nah inilah Bapak Gembala. Itu masa lalu. Tetapi kita sebagai orang tua ya mendoakan. Memberi nasihat gak bisa. Saya ini pernah diusir, cari dia, diusir. Ketemunya di mana? Di Cibadak. Cibadak itu kan tempatnya belanja-belanja itu ya, tempat jajan itu ya, kuliner deh, belanja. Setengah 12. Ayo Yusak pulang. Dimarahin saya, diusir suruh pulang. Ngapain? Sana pulang, orang tua sana pulang. Ngapain? Aduh, ya udah saya tuntunan lagi sama ibu gembala pulang. Di kuncian rumahnya tidak boleh masuk dia sekarang giliran ini nggak bisa pulang. Itu pernah gitu. Tetapi kita terus mendoakan. Mungkin kalau ngomong udah susah. Tetapi kuasa doa mengubah. Ini kuasa doa mengubah. Jadi sebab itu Ibu Bapak Saudara kasih dalam apa yang kita renungkan bersama terkait saling menasihati. Kita dalam komunitas berjamaat harus saling menasihati. Karena firman Tuhan ada yang kita kupas di dalam berjemaat. Di sana ada terang Tuhan yang menerangi. Demikian juga di dalam komunitas keluarga. Jangan sampai kita diam. Tidak ada nasihat di dalam keluarga. Orang yang tidak ada nasihat tidak memperoleh kepemimpinan. Tidak memperoleh tuntunan. Memang kadang-kadang kita sulit menghadapi anak-anak. Ya, saya juga, terlebih ya paling bersih tegang itu sama ini nih, waktu mau menjelang pernikahan. Dia pengennya gini, pengennya gitu, maminya. Aduh, bapak nangis Tetapi kan kita pikir ya kan. Kita ini mesti pikir ini begini situasinya ini lagi nggak memungkinkan. Lagi itu kan lagi COVID. Dia juga menikah itu baru keluar dari rumah sakit karena COVID. Betul kan? Tanggal 20 Desemberan baru keluar dari rumah sakit COVID. Tanggal 1 atau 2 Januari ya. 2 Januari menikah, coba bayangin. Jadi dia juga stres di rumah sakit. Aku jadi nggak nih menikah ya? Nah itulah proses yang dialami. Ibu Bapak Saudara kasih, jangan berhenti menasihati. Orang tua jangan berhenti. Nggak ada kata terlambat. Sekalipun mungkin kita punya anak tuh, udah bagaimana lah. Tapi jangan dibiarkan. Bawa di dalam doa. Doakan. Di dalam ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah komunitas jemaat Tuhan. Itulah komunitas keluarga Kristen. Nah itu. Di situ Allah hadir. Izinkan Allah yang menjamah, mengubah hati.
Hati orang itu harus mengalami perubahan. Maka sebab itu dalam komunitas jika ada tergaung nasihat, hati-hati itu akan diubahkan. Dan orang akan mengalami pembaharuan hati. Dalam komunitas Tuhan. Dan juga komunitas keluarga. Ya, puji syukur pada Tuhan. Jadi akhirnya saya juga sekarang jadi bapak pembina sana yang membina mendoakan kita semua. Supaya apa? Kita bergandengan tangan. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan ketekunan, dengan keteguhan hati, dengan kesungguhan hati. Saya pantau ini perkembangan pelayanannya dulu di Cibadak begini dan lain sebagainya. Kene antep kene kita mah terus kawal dengan doa. Nutur kene dengan doa. Saya yakin ada perubahan demi perubahan akan terjadi. Ayat terakhir Ibrani 10 ayat yang ke-25 dikatakan di situ, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini nasihatnya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Biasanya orang kalau sudah rasanya ditegur, rasanya ditempelak, nges orang mah Tuhan-Tuhanan lagi. Itu banyak. Banyak orang yang keluar dari orbit komunitas anak-anak Tuhan. Karena terpental. Kenapa? Karena terlalu keras hati dan terlalu ingin hidup terikat dengan dosanya. Akhirnya terpental. Jangan sampai kita menjadi terpental dari komunitas anak-anak Tuhan. Artinya jangan sampai kita keluar. Mari kita tetap bergandengan tangan. Walaupun ada nasihat, ketahuilah nasihat itu mendatangkan kebaikan. Ya, di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik bisa gak jadi penasehat? Bisa. Tapi menyesatkan. Hati-hati dengan kefasikan. Makanya komunitas anak Tuhan itu harus terus dimurnikan, dikuduskan, diterangi oleh hikmat firman. Sehingga apa yang dinasihatkan, caranya memberikan nasihat bagaimana, lalu mendoakan bagaimana supaya hasilnya maksimal. Ini pencapaian kemaksimalan tentang perubahan hati. Perubahan hati ini sesuatu yang luar biasa. Kalau perubahan kulit itu mudah. Ya, yang hitam-hitam pakai pemutih yang banyak ya. Nanti jadi putih. Gitu kan. Rambut juga begitu. Bahkan yang warnanya pengen jadi silver bisa tuh banyak di pinggir jalan ya kan. Jadi warna kulitnya, mukanya, sampai bajunya, sampai semuanya jadi silver. Itu manusia milenium. Silver. Bisa. Tetapi yang mengubah hati, kuasa firman yang memberi nasihat, kuasa doa. Ini yang penting untuk kita peroleh. Sehingga dalam komunitas, enggak besar, sekalipun kecil, tetapi saling peduli, saling membangun. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kesempatannya makin pendek. Saya udah umur 64. Gak tahu nih ya. Saya bisa gak sampai umur 70. Masih 6 tahun lagi. Kita kan semua kan misteri. Gak tahu. Tetapi kita mau mengevaluasi agar kesempatan waktu kita dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagai kepala-kepala keluarga, jadilah penasehat bagi keluarganya. Bagi istri, bagi anak, bagi menantu, bagi cucu kalau sudah tua seperti saya.
Karena ibu-ibu di sini baru punya anak ya, belum punya cucu. Jangan berhenti menasihati. Walaupun tadi saya mendoakan anak saya, cucu saya, Geva nanti jadi pendeta ya. Enggak, Geva mau jadi pembalap. Saya tidak akan berhenti berdoa. Dan saya juga lihat ini ada satu anak ini. Saya lihat ini agak baju putih. Mengingatkan dulu Bapak Gembala itu setelannya model begitu loh. Maka tadi saya bilang ya, Timi, nanti kamu jadi hamba Tuhan ya. Iya, nah ini. Ya, Ibu doakan. Nanti ini adalah bibit-bibit, benih-benih, generasi penerus. Untuk apa? Kita membangun, menggandeng, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Saling menasihati. Puji syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa.